Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indriani Ananta dari Prodi D3 Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang trauma healing dengan subtema play terapi pada anak-anak korban bencana. Indonesia merupakan negara yang rawan akan bencana alam. Setiap tahunnya pasti akan terjadi bencana alam. Seperti baru-baru ini bencana yang terjadi yaitu ledakan erupsi Gunung Semeru yang bertempat di Lumajang, Jawa Timur. Erupsi tersebut terjadi pada tanggal 4 Desember 2021, tepat pada sore hari. Ledakan erupsi yang terjadi berupa awan panas guguran yang mengakibatkan kerusakan pada sektor pemukiman, pendidikan, sarana, dan prasarana. Selain itu, bencana tersebut cukup fatal bagi manusia, yaitu pada dampak psikologisnya. Korban jiwa yang terjadi pada bencana tersebut dapat membuat kecemasan, takut, was-was sehingga timbul rasa trauma. Traumatis merupakan sebuah pengalaman individu yang memiliki dampak cukup berat. Orang yang mengalami traumatis berat akan merusak psikologis atau kejiwaannya. Akibat dari bahaya trauma tersebut, maka solusi yang harus dilakukan ialah dengan adanya sebuah trauma healing yang memiliki tujuan untuk memberikan kenyamanan, dukungan, dan hiburan secara psikis sehingga dapat meminimalisir dampak traumatis yang cukup berat. PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder dapat terjadi terhadap kalangan manapun, baik itu pada orang tua, lansia, remaja, maupun anak-anak. Anak-anak yang menjadi salah satu bagian yang paling rentan terkena trauma. Anak yang sebagai korban bencana perlu mendapatkan sebuah penanganan yang cukup serius agar dapat meminimalisir akibat yang berkepanjangan yang dapat menghambat perkembangan anak. Salah satu metode yang paling tepat digunakan untuk anak usia dini dalam menangani trauma pasca bencana ialah dengan konseling berupa play terapi atau terapi bermain. Bermain merupakan salah satu metode yang paling cocok, karena melalui bermain anak akan merasa nyaman, senang dalam mengekspresikan dan mengeksplorasi perasaan yang ada pada dirinya, dan anak akan melupakan kondisi trauma yang dialami pada dirinya. Terapi bermain juga dapat menghilangkan beberapa permasalahan, seperti kecemasan, menghilangkan batasan, hambatan dalam diri, frustasi, serta mempunyai masalah pada emosi yang bertujuan untuk mengubah tingkah laku anak yang kurang sesuai menjadi tingkah laku yang sesuai dan diharapkan, sehingga anak dapat bermain dan lebih kooperatif dan dapat mudah diajak untuk kerjasama ketika menjalani terapi. Play terapi. Dunia anak merupakan dunia yang hampir keseluruhannya berupa tindakan dan aktivitas. Bermain merupakan bahasa anak. Ia akan memiliki imajinasi yang sangat luas dengan dunia bermainnya sendiri. Karenanya, bermain menjadi salah satu metode yang cukup baik dalam mengatasi kecemasan pada anak. Aktivitas bermain menjadi sarana penting anak agar ia mampu menunjukkan dirinya sendiri, pandangannya terhadap lingkungan sekitar dan juga orang lain. Untuk mengungkapkan ekspresi alamiah yang dimiliki seorang anak, play terapi menjadi salah satu metode yang efektif dan merupakan suatu teknik konseling yang diberikan orang dewasa untuk anak-anak yang didasari oleh konsep bermain sebagai bentuk komunikasi anak dengan orang dewasa yang bertujuan untuk mengintervensi dan berdialog dengan anak sehingga terciptanya kondisi perasaan yang nyaman dan dapat mengenali potensinya untuk mengatasi permasalahannya. Play terapi memang menjadi alternatif penanganan yang cukup efektif untuk membantu mengatasi PTSD pada anak-anak korban bencana. Terapi ini dilakukan dengan berbagai jenis permainan yang sesuai dengan kondisi kelompok sasaran anak-anak korban bencana. Terapis memakai permainan untuk memulai topik yang tidak dapat dimulai secara langsung. Hal ini dapat membantu anak lebih merasa nyaman dalam berproses dengan pengalaman traumatiknya. Contoh jenis permainan play terapi yaitu yang pertama, menggambar dan bercerita yang ditujukan bagi kelompok intervensi anak usia TK dan SD. Dalam aplikasinya, anak diminta untuk menggambar peristiwa atau kejadian traumatik atau tidak menyenangkan yang pernah dialami. Kemudian, minta anak untuk menceritakan gambar yang dibuatnya itu.
Buku cerita dan bercerita dapat mendorong atau membesarkan hati anak. Anak dapat memproyeksikan jalan keluar yang sesuai dengan diri mereka sendiri, bahkan karakter-karakter dalam cerita. Menggambar dapat memberikan pengalaman kepada anak-anak untuk membuat gambar-gambar yang berisi peristiwa traumatis yang dialami. Sedangkan bercerita dapat mengeluarkan konflik dalam diri, mengenal cara adaptasi yang sehat, dan menanamkan nilai-nilai dan keterampilan menyelesaikan masalah. Permainan puzzle dengan tingkat kerumitan yang berbeda. Permainan ini berfungsi sebagai kognitif terapi menstimulasi kemampuan kognitif, membantu anak merubah kepercayaan yang tidak rasional yang mengganggu emosi dan kegiatan sehari-hari. Dengan bermain puzzle, anak diharapkan meningkatkan kemampuan kognitifnya dan dapat berpikir secara logis terhadap realitas. Yang ketiga, bermain bola dan bermain ketapel. Bermain ketapel termasuk salah satu permainan tradisional dan board games yang cocok bagi anak pada masa laten untuk mengembangkan achievement, kompetensi, menguasai lingkungan, dan self-esteem. Dengan bermain mencari balon, memecah balon, dan bermain ketapel merupakan salah satu psikoterapi jenis exposure terapi. Dengan suara balon yang meletus dan suara dentingan ketapel, terapis membantu anak menghadapi situasi traumatik yang pernah dihadapi anak dan menimbulkan ketakutan yang tidak realistis. Permainan plastisin. Anak diminta membuat bentuk bebas sesuai imajinasi yang dimiliki. Permainan ini termasuk art teknik dan imagery teknik. Anak dapat memproyeksikan dan mengekspresikan fantasi dan asosiasi bebas, memunculkan insight, menanamkan nilai dan keterampilan menyelesaikan masalah. Menurut teori psikoanalitik dari Sigmund Freud, bermain seperti halnya berfantasi dan berangan-angan. Melalui bermain dan berangan-angan, anak dapat memproyeksikan harapan-harapannya maupun konflik pribadinya. Dengan bermain plastisin, anak dapat berimajinasi dan berangan-angan, membuat sebuah bentuk sesuai yang dipikirkan, juga dapat menstimulasi motorik dan sensorik tangan. Melalui bermain plastisin, anak dapat memindahkan perasaan negatif ke objek pengganti, yaitu plastisin. Berbagai macam permainan tersebut bisa memberikan dampak yang nyata terhadap anak-anak korban bencana. Selain play terapi, cara yang bisa dilakukan yaitu dengan yang pertama, mengajak anak berdiskusi atau ajak anak bicara tentang apa yang mereka rasakan. Mengajak anak berdiskusi tentang apa yang terjadi dapat meringankan beban yang mereka alami. Anak akan merasa nyaman, terlebih lagi ketika orang tuanya yang mengajak berbicara. Buat anak, orang tua adalah ruang paling hangat yang bisa mereka percayai. Yang kedua, temani anak. Menemani anak pasca bencana dapat membuat mereka merasa tenang dan aman. Usahakan untuk tidak meninggalkan anak-anak sendirian. Biarkan anak berada di sekitar orang tua atau orang dewasa yang mereka kenal. Perasaan aman dan nyaman akan meningkatkan kepercayaan diri anak-anak. Rasa nyaman juga akan membuat trauma segera membaik. Yang ketiga, batasi media massa selama proses trauma healing. Setelah bencana terjadi, biasanya banyak berita yang disiarkan di media seperti di TV atau sosial media. Jauhkan anak-anak dari media massa yang dapat membuat mereka mengingat kembali kenangan buruk tentang bencana tersebut. Sibukkan anak-anak dengan melakukan aktivitas lain. Yang keempat, yaitu rancang aktivitas yang menyenangkan. Ajak anak untuk melakukan aktivitas yang membuat mereka senang, seperti melakukan hobi atau kegiatan yang membuat mereka sibuk. Dengan adanya aktivitas menyenangkan yang bisa dikerjakan, anak-anak bisa lebih cepat melupakan pengalaman tidak menyenangkan pasca bencana. Yang kelima, libatkan dalam kegiatan sosial. Ikut sertakan anak dalam kegiatan sosial yang berhubungan dengan penanggulangan bencana. Kegiatan seperti ini dapat membantu mereka memahami kondisi pasca bencana dengan lebih baik. Anak-anak juga akan memiliki pengalaman apa yang harus mereka lakukan ketika menghadapi bencana. Sekian video dari saya, semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.